Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Kami hadir kembali menjumpai para siswa-siswi dimanapun kalian berada, khususnya para siswa-siswi paket B, paket C, juga kepada para siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah dan para siswa-siswi SMP, juga kepada kawan-kawan guru dimanapun kita berada. Kawan-kawan, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 ya. Saat ini akan membahas tentang besaran turunan yang berasal dari besaran pokok. Memang besaran turunan ini namanya juga turunan yang diturunkan dari besaran pokok, begitu ya. Apa yang akan kami bahas pada saat ini adalah mengenai besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Ya, jadi besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang nilainya atau satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya, jadi semuanya itu dinamakan besaran turunan, ya. Jadi semua yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok itu namanya besaran turunan. Salah satu contoh besaran turunan adalah kelajuan. Tahu itu kelajuan ya, jadi yang bergerak ya, yang didefinisikan sebagai hasil bagi jarak dengan waktu. Nah, itu kelajuan itu ya, hasilnya itu bila dilakukan dua gerakan atau dua kejadian ya. Satu, adanya jarak, dan dua, memerlukan waktu. Nah, untuk menempuh ya jarak tersebutlah itu dinamakan kelajuan. Kawan-kawan dimanapun kita berada, beberapa contoh besaran turunan dan satuan sistem internasional, besaran satuan singkatan dalam konteks satuan pokok ya. Nah, itu yang disebut dengan SI. Kawan-kawan semua, anak-anakku yang tercinta, contoh ya, gaya satuannya itu adalah Newton, disingkat dengan ya N. Ya, N kilogram, maka berarti Newton itu adalah ya meter per sekon kuadrat atau M per S pangkat 2. Energi dan usaha itu satuannya adalah joule yang berasal dari kilogram ya meter kubik per sekon kuadrat atau ya kilogram M pangkat 2 per S pangkat 2. Daya watt yaitu W ya kilogram, di mana M pangkat 2 per S pangkat 3. Tekanan dengan satuan Pascal atau PA kilogram per M kali S pangkat 2. Frekuensi atau Hz, HZ, S yaitu min
1. Itu adalah semua merupakan besaran-besaran turunan. Selain besaran turunan yang disebut sebelumnya, terdapat beberapa besaran turunan yang pengukurannya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari misalkan ya kita memerlukan luas gitu ya. Nah, itu luas adalah besaran turunan. Volume itu juga besaran turunan. Konsentrasi larutan itu juga besaran turunan. Ya, laju pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu banyak hal kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita harus ketahui bahwa itu semuanya adalah termasuk besaran turunan. Ya, kawan-kawan. Mengapa luas dikatakan besaran turunan? Karena luas itu diturunkan dari besaran panjang. Ya, luas tuh ya. Volume juga besaran panjang gitu ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, tetap kita belajar. Berikut contoh pengukuran besaran turunan ya. Jadi saya akan coba mengukur besaran turunan. Antara lain luas. Nah, coba ini ada halaman ya. Luas. Nah, kalau kita ukur luasnya, nah ini merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Bagaimana cara mengukur luas halaman rumah ini? Gitu ya. Maka kita harus mengukur panjang ya, panjangnya ya dari titik satu ke titik lain. Terus lebarnya gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan panjang kali lebar atau panjang kali panjang. Itu dinamakan luas gitu ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, satuan dari luas adalah meter pangkat 2 atau persegi. Cara menghitung luas permukaan suatu benda ditentukan oleh model bidang tersebut. Jadi tergantung pada bentuk bidangnya ya. Tergantung ya pada bentuk bidangnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian dan kawan-kawan dimanapun berada, menghitung luas yang paling sederhana adalah menghitung luas persegi atau persegi panjang. Ya, itu yang paling mudah untuk mengukur luas yang telah pasti, begitu ya, yang ukurannya jelas, begitu. Luas persegi diperoleh dengan mengalihkan dua sisi, dan untuk persegi panjang luas diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Begitu ya, itu persegi panjang. Untuk bidang yang tidak beraturan, misalnya untuk menghitung luas dari daun suatu tumbuhan. Nah, itu daun itu bentuknya nggak karuan. Bagaimana caranya untuk mengukur luas daun? Kita biasa melakukan estimasi, memperhatikan model daun. Apakah mendekati model jajaran genjang atau mendekati bentuk layang-layang. Nah, seperti pada gambar di sini, apakah daun ini berbentuk jajaran genjang atau layang-layang?
Nah, luas daun tersebut biasanya dihitung dengan menggunakan rumus luas bidang tersebut. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Ada cara lain juga yang biasa dilakukan, yaitu dengan menggunakan kertas grafik. Bisa ya. Jadi kita membuat kertas grafik. Luas biasanya ditentukan dengan menghitung banyaknya kotak yang disapu oleh daun, kemudian mengalikan dengan luas tiap satu kotak ya pada papan kotak tersebut, gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian pelajari ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini kalian semua bisa memahami dan bisa mengikuti. Alangkah indah dan baiknya bila kalian sambil memegang buku dan membandingkan dengan buku IPA kelas 7 bab 1 ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas, anak Indonesia pasti bisa. Jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan loncengnya atau share kepada kawan-kawan kalian supaya YouTube kami tetap berkembang. Terima kasih. Wassalam.